wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammadin miftahi babi rahmatillah. عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين. اللهم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا آمين. Alhamdulillah, hadirin rahimakumullah. Kembali kita berkumpul pembukaan majelis Maula Ainat rutinan malam Senin, pembacaan Ratibul Haddad dan pembacaan kitab Sirah Nabawiyah. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah, bermanfaat untuk kita dan merubah daripada amalan kita sehingga kita menjadi orang yang lebih baik dan lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana biasa kita membaca sejarah Nabi Muhammad SAW yang mana sudah libur panjang sebelum bulan Ramadan. Masih ingatlah terakhir apa? Ingatlah. Ya. Kita masuk di akhir masa Nabi Muhammad SAW sebelum hijrah ke Madinatul Munawwarah. Kita ulangi sedikit, ya, sekilas bahwasanya Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan risalah dan wahyu di umur 40 tahun. Mulai semenjak itu turun ayat kepada beliau, mulai perintah demi perintah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Dan semenjak saat itu mulai berat hidup Nabi Muhammad SAW dengan cobaan. Ya, cobaan hati, cobaan mental, bahkan juga cobaan fisik. Sebagaimana yang telah kita ceritakan riwayat demi riwayat, tahun demi tahun semenjak kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai puncaknya ketika Nabi Muhammad dan Bani Hashim diboikot dengan perjanjian orang-orang kafir Quraisy, tidak boleh ada yang jual beli dengan Bani Hashim. Tidak boleh ada yang menikahkan anak dengan Bani Hashim, sehingga Nabi kita Muhammad SAW dengan Bani Hashim yang lain. Bani Hashim adalah keluarga Nabi, suku Nabi. Padahal Bani Hashim yang ikut diboikot tidak semuanya adalah orang Islam. Yang Islam tetap membantu Nabi, membela Nabi karena iman. Yang tidak Islam, Bani Hashim membela Nabi karena keluarga. 3 tahun beliau sallallahu alaihi wasallam diboikot, susah makan, keadaan yang tidak enak, dipinggirkan dari Makkatul Mukarramah. Ya, bahkan dikatakan karena tidak adanya makanan beliau sampai memakan dedaunan. Ya, sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian setelah 3 tahun berlalu, peristiwa meninggalnya Sayyidina Abu Talib, paman beliau sallallahu alaihi wasallam, dan juga meninggalnya istri beliau Sayyidatuna Khadijatul Kubra, istri yang paling mulia daripada istri-istri Nabi Muhammad SAW yang lainnya. Kita tahu semenjak saat itu Abu Talib meninggal, Nabi Muhammad itu dilarang berbicara tentang agama, tidak boleh. Tidak ada lagi yang membela Nabi Muhammad SAW yang dianggap tuha. Tidak boleh Muhammad kada apa masuk Mekah lagi, tapi jangan ngomong tentang langit lagi. Kada boleh ngomong tentang wahyu lagi. Nggak boleh nyebarkan Islam. Silahkan di Mekah, tapi hati-hati. Jangan sampai pian nyebarkan agama pian. Sehingga Nabi Muhammad SAW bersabar dan beliau mengambil langkah ketika musim haji
Banyak suku-suku Arab dari penjuru-penjuru Arab datang ke Makkah untuk berhaji. Beliau di situ berdakwah. Masuk dari kemah ke kemah, dari satu golongan ke golongan yang lain, dari suku ke suku, langsung mengajak, wahai Arab, wahai fulan, berimanlah kepada saya, sembahlah Allah Subhanahu wa taala, jangan menyekutukan Allah dan lain sebagainya. Jadi berjuang Nabi Muhammad SAW. Tapi ketika Nabi Muhammad menjalankan itu, di belakangnya Abu Lahab mengumpati. Sudah kita ceritakan kalau tidak salah ini. Abu Lahab mengumpati ketika Nabi Muhammad selesai membicarakan tentang wahyunya atau apa yang didakwahkannya. Abu Lahab dari belakang mengatakan, jangan percaya, ini tukang sihir, ini orang gila, ini ponakan ulun, ulun tahu dia dari kecil. Sehingga banyak dari orang-orang yang didakwahi oleh Nabi kita Muhammad SAW langsung tidak percaya. Walhasil kesimpulannya, ketika Nabi Muhammad SAW mendapatkan kabar gembira di akhir dakwah beliau SAW di Mekah, ketika musim haji tersebut, Nabi Muhammad mendapati ada 8 orang, ada yang mengatakan 9 orang, riwayat yang lain, sedang duduk. Kemudian Nabi Muhammad mendatanginya, yaitu Abu Umamah, As'ad bin Zurarah, wa Auf bin Harith bin Rifa'ah, dan Afra wa Rafi' bin Malik bin Ajlan, wa Qutbah bin Amir, wa Hudaidah, dan seterusnya. Nabi Muhammad mendatangi mereka dan bertanya, man antum? Siapa pian? Mereka menjawab, nafarun minal Khazraj. Kita adalah orang dari suku Khazraj, yaitu suku yang tinggal di Madinah. Ada Aus dan suku Aus dan suku Khazraj, yang mana keduanya ini dari mulai berapa generasi suka berperang satu sama lain. Jadi musuhan terus. Dan dikatakan tidak ada di saat itu orang yang ahli berperang, suku yang paling ahli berperang kecuali 2 suku ini. Karena mereka hari-hari ibaratnya dari generasi ke generasi yang lain berantem keduanya ini. Jadi ada sedikit masalah pasti perang. Sedikit masalah pasti, tapi 2 aja, suku Aus dan Khazraj. Dan di Madinah juga ada kaum Yahud. Sehingga duduklah Nabi Muhammad SAW di situ. Kebetulan Abu Lahab kada umpat. Di malam hari mulai Nabi Muhammad berdakwah, menyampaikan Islam. Dan ketika Nabi kita Muhammad SAW membacakan beberapa ayat dari Al-Quran, mereka semua dilampangkan dadanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala ya, dengan pembacaan Al-Quran. Kita ulangi berkali-kali, Al-Quran itu adalah bahasa Arab, dan bahasa Arab itu dikatakan bahasa Arab itu adalah sihir yang ringan, ya, bisa menyihir bahasa Arab. Makanya syair-syair syu'ara Arab itu kalau sudah berbicara semua orang terpana. Orang yang lagi sedih dengarkan syair bisa jadi senang. Begitu juga orang yang senang dengarkan syair bisa jadi sedih. Bagaikan seakan-akan sihir. Nah, ini kalimat bahasa Arab. Apalagi ini bahasa Arab bukan dari manusia. Allah yang menurunkan dalam Al-Quran ya. Dan mereka semua orang-orang Arab saat itu adalah syair itu, kalimat itu kebanggaan. Kalau ada orang jadi syair, kalau sekarang artis, walaupun jadi syair Ka'ab bin Malik misal, atau Hasan bin Thabit orang Madinah, itu walaupun dulu kada ada medsos, kada ada Facebook, itu orang Mekah, orang Taif itu seberataan tahu bahwa Hasan bin Thabit itu tukang syair. Suatu saat kalau beliau datang ke Mekah misal, ke Taif, akan dibikinkan panggung kalau sekarang. Nah, beliau bersyair, didengarkan sama orang banyak. Jadi syair itu adalah hal yang membanggakan di kalangan Arab saat itu. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW, mukjizat terbesarnya adalah Al-Quran. Kita pahami ya, kalau orang Arab dengar Al-Quran, itu bukan kayak kita dengar Al-Quran. Kalau kita dengar Al-Quran kada paham, mereka paham. Ini kata-kata yang kada biasa ini. Ini kata-kata yang bukan dikarang sama manusia. Saat itu mereka saling melihat satu sama lain. Mereka berkata, orang-orang yang 8 orang tadi mengatakan, ini orangnya yang orang-orang Yahudi Madinah mengabarkan.
Jadi Aus dan Khazraj ini punya pertikaian, punya beberapa masalah dengan Yahudi-Yahudi yang ada di Madinah. Nah, Yahudi-Yahudi itu kalau lagi ada masalah sama Aus dan Khazraj mau perang, mereka pasti ngancem, nantilah Anda akan tahu. Tidak lama lagi akan ada nabi yang akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan sudah dekat waktunya. Kata Yahudi tadi, kalau nabi tersebut datang, kita akan ikuti dan kami akan perangi Anda. Jadi Yahudi ngancam Aus dan Khazraj. Subhanallah. Jadi Khazrajnya dulu ditemukan sama Allah Subhanahu wa taala. Kata Khazraj, ini orangnya yang Yahudi ceritakan, yang terperinci wajahnya seperti ini, di pundaknya ada khatamun nubuwah dan lain. Ini orangnya. Sebelum Yahudi beriman, kita dulu beriman, kita ambil dulu. Nah, sehingga berimanlah orang-orang Khazraj. Kisah singkat cerita, orang 8 ini bulik ke Madinah dan mulai mengharumkan nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan semenjak saat itu tidak ada satu rumah di Madinah kecuali mulai membicarakan nama Muhammad. Mulai tersebar bau harum Nabi kita Muhammad SAW. Muhammad bin Abdullah seorang nabi yang diutus. Terus dari mulut ke mulut sehingga mereka mengadakan perjanjian di tahun haji berikutnya akan menemui Nabi kita Muhammad SAW. 12 orang di tahun berikutnya datang menemui Nabi kita Muhammad SAW dan berjanji, namanya bai'at di suatu tempat yang bernama Aqabah. 12 orang ini bertemu Nabi kita Muhammad SAW. Di antaranya adalah Ubadah bin Samit. Beliau meriwayatkan, kuntu fi man hadara al-Aqabah wa kunna 12 rajulan fabayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala alla nusyrika billahi syai'an wa la nasriq wa la nazni wa la naqtul auladana wa la na'ti bi buhtanin naftarihi baina aydina wa arjulina wa la na'sihi fi ma'ruf wa nu'tihi sam'a wat ta'ah fil usri wal yusr wal munshid wal mukrih wa alla nunazi al amr ahlahu wa an naqula bil haqqi haitsu kunna la nakhafu fillahi laumata laim. Beliau mengatakan di malam itu baiat Aqabah, perjanjian dengan Nabi Muhammad SAW yang dinamakan perjanjian Aqabah karena tempatnya di Aqabah. Dan ini dinamakan baiatul Aqabatil ula, baiat Aqabah yang pertama, atau ulama sirah biasa menamai baiat Aqabatun Nisa, baiatun nisa. Ini baiatnya perempuan. Kenapa baiat perempuan? Karena di baiat yang kali ini belum ada jihad, belum ada perjanjian untuk berperang atau membela Nabi kita Muhammad SAW. Baiatnya apa? Baiatnya kata Ubadah bin Samit, saya hadir ketika baiat 12 orang itu, saya termasuk di dalamnya. Kita berbaiat untuk tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mencuri lagi, kita tidak berzina lagi, kita tidak akan lagi membunuh daripada anak-anak kita tidak akan lagi berbuat hal-hal yang keji dan mungkar, dan kita akan selalu taat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Padahal sebetulnya kada usah baiat pun, ketika syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah harusnya sudah. Kalau masa mau mencuri lagi, masa mau berzina lagi? Cuma kenapa perlu baiat? Kenapa perlu baiat? Karena satu, menguatkan kembali. Jadi orang yang sudah Islam nggak boleh berbuat keji. Kalau berbuat keji urusannya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau sudah berjanji lagi dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ini lebih kuat. Syekh Al-Buti mengatakan tentang baiat ini. Kenapa sih perlu baiat itu? Kenapa mereka para sahabat membaiat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau melihat dari dua sisi. Mereka telah masuk Islam dan harus mematuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena Nabi Muhammad adalah nabi dan rasul. Tapi baiat adalah untuk mengangkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin mereka dalam hal-hal duniawinya. Taib. Walhasil
12 orang ini membaiat Nabi kita Muhammad SAW, kemudian hendak balik ke Madinah selesai musim haji. Mereka meminta kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, hanya ini aja yang kita tahu tentang Islam, sangat sedikit. Bisakah pian memerintahkan satu orang yang bisa mengajari kita untuk memperdalam lagi tentang Islam? Nabi Muhammad SAW kemudian memerintahkan Sayyidina Mus'ab bin Umair. Nah, diingat-ingat namanya lah, Mus'ab bin Umair. Ini orang sahabat Nabi yang pertama kali hijrah ke Madinah. Beliau dikawani oleh As'ad bin Zurarah. Sampai Madinah tinggal di rumahnya sahabat yang termasuk 12 tadi. Semenjak saat itu Mus'ab bin Umair tidak pernah berhenti. Tidak siang, tidak malam, tidak panas, tidak dingin, terus bersama As'ad bin Zurarah menyebarkan dakwah Islam sampai banyak dari penduduk Madinah masuk Islam. Sehingga ada kepala suku yang bernama Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad sebelum beliau masuk Islam, ketika melihat As'ad bin Zurarah dan Mus'ab bin Umair berdakwah, didatangi. Apa pian ini? Pian telah membodohi banyak orang. Banyak orang telah meninggalkan agamanya gara-gara pian berdua. Kata As'ad bin Zurarah, wahai Mus'ab, kalau yang ini masuk Islam, maka seluruh anak buahnya, ini kepala suku soalnya, pasti juga masuk. Nggak mungkin ada satupun yang akan tinggal. Kalau dia bisa masuk Islam, kabar gembira. Kata As'ad, wahai Sa'ad, maukah anda duduk sebentar di sini, dengarkan omongan kita. Kalau pian asyik, pian setuju, pian terima, pian kada senang, pian benci, tinggalkan aja. Urusan pian, urusan kita, urusan kita. Kata Sa'ad, oh gitu, nggih, belum mau dengar. Didengarkan oleh Sa'ad. Mus'ab bin Umair mulai berdakwah dan membacakan beberapa ayat dari Al-Quran. Yang tadinya wajahnya marah berubah. Sa'ad bin Mu'ad insyaraha sadruh, lapang dadanya, masuk iman. Bertanya, terus kalau masuk Islam kayak apa caranya? Kayak apa caranya? Tidak ada. Hanya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian mandi. Dikira kayak orang sekarang. Kayak apa caranya masuk Islam? Oh, kena iuran sebulan sekian, kreditan. Kada ada. Kada perlu bayar, kada perlu duniawi. Nabi Muhammad SAW iman aja supaya pian selamat akhiratnya. Akhirnya berimanlah Sayyidina Sa'ad bin Mu'ad. Nah, nanti ini pian ingat-ingatlah, ini kepala suku dari kaum Ansar. Nanti akan banyak kisah tentang Sa'ad bin Mu'ad ini. Kemudian pulang Sa'ad bin Mu'ad ke sukunya dan berteriak berkata, ya Bani Abdul Ashhal, kaifa ta'rifuna amri fikum? Wahai Bani Abdul Ashhal, bagaimana pendapat pian tentang saya? Mereka menjawab, sayyidana wa afdalana ra'yan wa imanan wa abraq nafsan wa amra. Pian yang paling ajib, pian yang paling afdal, yang paling mulia, yang paling barokah, yang paling bijaksana daripada kita. Dijawab oleh rakyatnya. Kemudian beliau mengatakan, kalau begitu fa inna kalamu rijalikum wa nisaikum alayya haramun hatta tu'minu billahi wa rasulih. Kalau begitu mulai sekarang jangan ada yang ngomong ke saya kecuali pian semua setelah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbondong-bondong seberataan Ansar akhirnya masuk Islam. Ya, masuk Islam, memeluk agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkat Mus'ab bin Umair. Kalian tahu Mus'ab bin Umair? Mus'ab bin Umair ini seorang anak muda dari golongan orang yang mempunyai nasab dan golongan orang kaya. Karena kalau ujar orang sekarang, glamor Mus'ab bin Umair. Kalau mau pakai baju, mau keluar, bajunya harus mahal. Kalau pakai parfum, ini seberatan orang Mekah tahu ini parfumnya Mus'ab bin Umair. Jalan aja di satu jalan, orang tahu ini Mus'ab bin Umair. Parfumnya kada main-main. Apapun yang dia pakai harus mewah sebelum masuk. Setelah masuk Islam, dihabiskan seberataan untuk Allah dan Rasulnya SAW. Dan itu tidak mudah.
tidak mudah. Bahkan di akhir nanti ketika perang Uhud, Mus'ab bin Umair syahid di situ. Nabi Muhammad SAW menangis yang luar biasa melihat Mus'ab. Beliau, sahabat Mus'ab ini syahid ketika mau dikuburkan, kain yang dipakai daripada bajunya, kalau ditarik ke bawah, kepalanya kelihatan, atasnya kelihatan. Kalau ditarik ke atas, kakinya kelihatan. Mereka, para sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, kayak apa Mus'ab ini? Kita tidak ada sesuatu untuk menutupi beliau. Melihat Nabi Muhammad keadaan Mus'ab, menangis. Nabi Muhammad mengatakan, teringat zaman Mus'ab zaman dahulu. Seseorang anak muda yang glamor, mewah dan lain sebagainya, rela meninggalkan itu semua demi agama Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Muhammad memerintahkan untuk menyuruh menutupinya dengan beberapa dedaunan. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walhasil, kabar gembira di Madinah luar biasa, sehingga di tahun ketiga mereka semua datang dari Madinatul Munawwarah ke Mekah 73 orang. Dikatakan 70 orang laki-laki, 3 orang perempuan. Ada yang mengatakan 73 orang laki-laki beserta 3 perempuan. Jadi jumlahnya 76 orang. Mereka datang berjanjian dengan Nabi kita Muhammad SAW. Ya, ini yang dinamakan Bai'atul Aqabah Ats-Tsaniyah. Bai'at Aqabah yang kedua. Tempatnya sama di Aqabah, tapi kali ini orangnya jauh lebih banyak. Dan dari 70 orang ini masing-masing ada suku. Ini suku ini suku ini. Dan mereka punya kepala sukunya masing-masing. Sehingga perjanjian dengan Nabi Muhammad di hari Tasyriq, di sepertiga malam di Aqabah. Malam yang hening, mereka keluar satu persatu. Diriwayatkan Nabi Muhammad SAW memerintahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk berjaga, memerintahkan Sayyidina Abu Bakar untuk berjaga. Beliau ditemani oleh paman beliau Sayyidina Abbas. Ketika datang 70 orang, di riwayat di sini disebutkan, ada yang mengatakan Nabi Muhammad SAW datang terlebih dahulu ke Aqabah. Riwayat lain yang mengatakan Nabi Muhammad datangnya terakhir setelah 70 orang lebih itu sampai di Aqabah. Sebelum Nabi Muhammad berbicara, paman beliau memulai. Beliau mengatakan, Sayyidina Abbas, ya ma'asarul Khazraj, inna Muhammadan minna haitsu qad alimtum wa qad mana'nahu min qaumina mimman huwa ala mithli ra'ayna fahuwa fi 'izzin min qaumihi wa man'ah fi baladihi. Wahai ma'asyiral Khazraj wal Aus, sebagaimana yang ketahui, Muhammad ini kaum saya, dan sampai sekarang kita Bani Hashim berhasil membela beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini ibaratnya karena 70 orang ini akan berbaiat untuk melindungi Nabi Muhammad SAW. Ini Sayyidina Abbas pengen memastikan, pian jangan main-main lah. Kalau pian mau baiat membela Nabi Muhammad SAW, bujur-bujur. Kalau masih setengah-setengah baik, kada usah. Karena sampai sekarang Nabi Muhammad SAW masih dalam pengawalan yang bagus. Masih sehat walafiat, masih dijaga oleh keluarganya, Bani Hashim. Kata beliau, Muhammad dari kami, dan sampai sekarang kita bisa membela dan menjaga Nabi Muhammad SAW. Jika antum tahu apa yang antum akan baiat dan yakin, maka baiatlah beliau. Jika masih ada keraguan dan antum masih takut atas harta nyawa antum, baik tidak usah baiat. Baiat yang kali ini namanya sudah bukan baiatun nisa. Karena baiat di sini sudah ada sifat untuk jihad. Dikatakan baiatnya adalah ubayyi'ukum ala an tamna'uni ma tamna'una minhu nisa'akum wa abna'akum. Kami berbaiat untuk menjaga Nabi Muhammad SAW dan membelanya sebagaimana kami membela anak dan istri kami. Nah, berarti sudah ada jihad. Kalau Nabi Muhammad diapa-apakan,
Walaupun nyawa taruhannya, kita harus turun dengan syarat nanti kalau Nabi Muhammad SAW sudah sampai Madinah. Mereka 70 orang ini semuanya membaiat Nabi Muhammad SAW. Nah, ada satu orang bertanya, ya Rasulullah, kalau kami baiat pian ini, kita dapat apa? Dapat apa kita? Kata Nabi Muhammad SAW, Ridwanullah wal jannah. Ridhonya Allah dan jannah. Kata orang tersebut, sahabat tersebut, wallahi ni'mar ribhul bay. Demi Allah itu adalah keuntungan perdagangan yang untung. Perdagangan yang untung. Meninggalkan semuanya, mengorbankan semuanya, dapat apa ya Rasulullah? Surga. Kapan surga dapatnya? Nanti kalau orang yang imannya belum sampai nggak mungkin bisa. Nyawa dikorbankan untuk surga yang masih belum dilihat. Tapi para sahabat Nabi Muhammad SAW mempunyai keyakinan. Seseorang dari sahabat Nabi Ansor saat itu, Abul Haytham, mengatakan sebelum membaiat Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan, ya Rasulullah, kita ini orang Aus dan Khazraj dulunya penyembah berhala. Kita punya masalah sama orang-orang Yahudi di Madinah. Dan dengan adanya baiat ini, kita akan memotong daripada perjanjian kita dengan orang-orang Yahudi. Saya bertanya, ya Rasulullah, kalau suatu saat terus kita ini berkembang, Allah memunculkan kita, memenangkan kita, dan Anda bisa mengambil kembali Makkahul Mukarramah. Nah, kayak apa nanti pian kalau pian tinggal lagi ke Mekah? Urusan kami dengan orang Yahud, apakah Anda juga mau ikut? Nabi Muhammad SAW menjawab, balidam mudam wal hadma hadam, ay dami damukum ay tatlubuna bidami wa atlubu bidamikum. Kata Nabi Muhammad SAW, selagi kita berbaiat, maka darah saya darah Anda, maka urusan kami urusan Anda, kemenangan kami kemenangan Anda, dan kekalahan Anda juga kekalahan kami. Senang semua orang-orang Ansar yang mulia Khazraj. Akhirnya mereka membaiat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Nah, di situ setelah paginya muncul selentingan. Orang kafir ada yang dengar bahwasanya orang Aus dan Khazraj malam tadi membaiat Nabi Muhammad SAW untuk memerangi orang-orang kafir Mekah. Di malam itu beberapa orang Khazraj mengatakan, ya Rasulullah, pian kan minta dibela. Ibaratnya pian ini minta dibela oleh orang yang tepat ya Rasulullah. Kita ini dari generasi ke generasi perang terus. Tepat pian kita bela ini. Kalau pian mau ya Rasulullah malam ini kah? Malam ini kah? Kata Rasulullah SAW, lan nu'mar ba'd, belum. Ulun masih belum diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena nanggung-nanggung lah para sahabat Nabi Muhammad SAW. Akhirnya pergilah Aus dan Khazraj pada keesokan harinya atau beberapa saat setelahnya, karena orang-orang kafir mulai mencium bau tersebut. Dan setelah itu Nabi kita Muhammad SAW mulai memerintahkan para sahabatnya untuk mulai berhijrah. Nabi Muhammad mengatakan, man arada ay yakhruj falyakhruj ilaiha ilal Madinah, yakni fa kharaju ilaiha arsalan ay mutatabi'in yukhfuna dzalik. Satu persatu sahabat Nabi Muhammad SAW mulai berhijrah ke Madinatul Munawwarah dengan sir, meninggalkan keluarga mereka, meninggalkan rumah mereka, meninggalkan harta mereka, meninggalkan tanah air mereka, hanya demi keamanan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, hampir semua, Imam Ali bin Abi Thalib meriwayatkan, semua yang saya tahu itu berhijrah ke Madinah sembunyi-sembunyi. Ada satu orang yang kada, Sayyidina Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu. Kata diriwayatkan, Sayyidina Umar mau hijrah. Ini lain daripada yang lain. Ini jagau ini. Siap-siap bawa bekal, pedangnya taruh depan. Tawaf di Ka'bah. Orang kafir itu punya tempat duduk namanya Darun Nadwa.
tempat mereka ngobrol, mereka ngumpul, musyawarah dan lain sebagainya. Setelah tawaf, Sayyidina Umar mampir. Ini muhajir, ulun mau berhijrah ke Madinah. Yang mau ibunya menangis, yang mau istrinya jadi janda, yang mau anaknya jadi yatim, tunggu ulun di balik bukit ini. Terang-terangan. Yang kada terima ulun hijrah, ayo seberang bukit. Berapa orang? 2 orang, 3 orang, 5 orang, tunggu di situ. Kada sembarangan ya, Sayyidina Umar bin Khattab. Kada ada yang menjawab Sayyidina Umar. Ini lain ini, kada kawa diurusin yang ini. Subhanallah. Doa Nabi Muhammad SAW. Allahumma izzal Islam bi ahadil umarain. Ya Allah, muliakan Islam dengan salah satu dari 2 Umar. Yang pertama Umar bin Khattab, yang kedua Amr bin Hisham, Abu Jahal. Doa Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, muliakan Islam dengan salah satu dari 2 Umar. Allah mengabulkan, yang dipilih adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Walaupun Abu Jahal lebih dekat ke Nabi Muhammad SAW, tapi Sayyidina Umar lebih mempunyai adab dan akhlak dan pendirian. Ada karim, ada ciri-ciri hati nurani yang baik di Sayyidina Umar, dan gampang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan benar mulia Islam. Bayangkan, seberataan, enggak ada yang terang-terangan hijrah kecuali Sayyidina Umar bin Khattab. Membanggakan. Kadang-kadang kita kan senang kalau kita punya dengar, masa Islam itu takut terus, masa Islam sembunyi-sembunyi terus, biar ada yang kayak Sayyidina Umar. Tapi kada semua orang bisa meniru. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW, bukan beliau kada bisa meniru lah. Jadi perlu kita ketahui, kalau kita berbicara tentang Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Umar, Sayyidina Hamzah yang kita bilang hebat, pemberani dan lain sebagainya, ketahuilah Nabi kita Muhammad SAW jauh lebih berani daripada mereka semua. Kalau Nabi Muhammad itu nggak bisa dibandingkan, nggak bisa dibandingkan. Jauh lebih berani, jauh lebih hebat, jauh lebih perkasa. Tapi Nabi kita Muhammad SAW menjalaninya dengan pribadi beliau seorang manusia, untuk mencontoh, memberi tauladan kepada umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terakhir, Nabi Muhammad SAW mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah hampir semua sahabat Nabi Muhammad berhijrah, beliau pun mendapatkan izin dari Allah untuk berhijrah. Sebelumnya Sayyidina Abu Bakar sempat meminta izin, ya Rasulullah, kebanyakan orang sudah berhijrah, saya izin kepada pian, saya juga mau hijrah. Kata Rasulullah SAW, nanti dulu pian. Ditahan oleh Nabi Muhammad SAW, nanti dulu pian. Sampai suatu saat Nabi Muhammad dapat izin. Sayyidina Abu Bakar mengatakan dalam riwayatnya, saya di rumah di siang hari, yang mana Nabi Muhammad SAW tidak biasa keluar di siang hari macam itu. Nabi Muhammad itu kalau keluar di pagi hari atau sore hari, karena siang hari sangat panas. Tapi kok ini Nabi Muhammad di siang-siang, kada banyak orang, sepi-sepi, beliau menyempatkan keluar, masuk ke rumahnya Sayyidina Abu Bakar dan mengatakan, ya Abu Bakar, masukkan anak-anak anda ini, saya mau berbicara kepada anda 4 mata. Sayyidina Abu Bakar sudah tahu, ini tidak ada Nabi Muhammad datang di waktu seperti ini, kecuali ini hal-hal yang akan agung, ini ya, hal yang besar. Ini yakin, ini pasti urusan hijrah. Dan Nabi Muhammad tidak ingin diketahui siapapun masalah hijrah ini, kecuali beliau dan Abu Bakar. Kata Nabi Muhammad SAW, as-suhbah, ya Abu Bakar. Menangis Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, dikabulkan doanya untuk bisa menemani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Yang dipilih Sayyidina Abu Bakar. Dari banyak sahabat yang lain, Sayyidina Abu Bakar ini mempunyai kemuliaan, salah satu seorang sahabat yang tidak pernah meninggalkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan ketika hijrah bersama Sayyidina Abu Bakar. Insyaallah kita bahas tentang hijrah Nabi Muhammad SAW bersama Sayyidina Abu Bakar di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
dan bisa mengambil hikmah daripada sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyat wa ala kulli niyat salihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.